Halo pemirsa, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat-sehat di tengah pandemi virus corona ini ya. She Magazine Sharing and Empowering kembali hadir yang dibawakan dari dua kota berbeda karena kita nggak boleh keluar rumah dulu ya, Ian ya. Ada saya Vina Muftadi di Silver Spring, Maryland. Dan saya Ian Umar di apartemen saya di Washington DC. Kita sudah kayaknya dari rumah dari pertengahan Maret sampai April dikeluarkan peraturan harus ada di rumah. Kita udah lama juga di rumah ya Vin ya. Dan kayaknya kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan cuma esensial. Misalnya kita cuma boleh ke farmasi ataupun juga ketemu dokter ataupun juga ke rumah sakit ataupun juga cuma untuk belanja ke supermarket. Nah ini kayaknya udah semakin biasa dengan normal yang baru ini atau udah bosan ya? Kalau aku sih karena emang dari dulu ya sejak sebelum pandemi juga udah PW-an orangnya. Oh gitu? nggak terlalu seneng keluar, senengnya di rumah, jadi menikmati aja sebisa mungkin di rumah. Tapi kalau boleh pilih sih memang pengennya pandemi ini segera berakhir ya, karena tentunya kita ingin kembali ke kehidupan yang normal dan roda perekonomian juga kembali normal seperti biasa. Itu harapannya. Itu benar sekali kita mudah-mudahan ya, amin segera. Tapi untuk sementara waktu kita lihat dulu news flash di She Magazine. Di tengah kelangkaan tisu toilet dalam pandemi, Julie Gudehus punya lebih dari 800 roll di rumahnya. Tapi bukan menimbun, perempuan Jerman ini mengaku mengoleksi tisu toilet unik dari seluruh dunia sejak 1989. Ingat pen pineapple apple pen yang viral beberapa tahun lalu? Picot Taro muncul lagi dengan PPAP 2020 mengajak orang-orang di seluruh dunia mencuci tangan dengan sabun di tengah pandemi COVID-19. Lady Gaga mengatakan 35 juta dolar telah terkumpul untuk dana respon solidaritas WHO untuk membantu tes virus corona dan membeli APD. Sebelumnya banyak musisi mengadakan konser online untuk menggalang dana. Ya, selebriti ini kan mereka punya pengaruh besar ya untuk menggalang kekuatan, menggalang dana, seperti yang gelar konser dari rumah itu juga ada John Legend, Elton John, dan masih banyak lagi. Ada juga Rihanna yang nyumbang langsung masker buat kota New York City. Iya, keren banget ya itu. Tapi juga dilakukan oleh selebriti-selebriti Amerika, nggak cuma penyanyi ya, dan juga contohnya seperti Jimmy Fallon, juga ada Trevor Noah yang punya show yang biasanya di studio, mereka harus melakukan show di rumah, dan juga ada Drake yang juga mereka sama-sama bikin lagu bareng ya, dan kayaknya memang menarik sekali. Mudah-mudahan ini untuk membantu semua para penderita corona ataupun juga dari korban dari COVID-19 ya, Vin. Betul sekali, dan upaya pembatasan sosial ini juga dilakukan dengan serius oleh VOA di Amerika Serikat, termasuk VOA Indonesia. Kita semua bekerja dari rumah dalam upaya untuk flattening the curve of COVID-19, tapi tetap menghadirkan berita-berita teranyar. Kita lihat yuk behind the scene tim VOA Indonesia. Penyebaran virus corona di Amerika Serikat sudah semakin meluas. Pemerintah sejumlah negara bagian sudah meminta agar masyarakat tidak keluar rumah atau melakukan self-isolation. Nah, salah satunya juga di Washington DC, Amerika Serikat, tempat kantor Voice of America atau VOA Indonesia berada. Meski begitu, kami tetap selalu berusaha untuk menyiarkan beragam informasi dan perkembangan terkini di Amerika Serikat melalui siaran radio, televisi, ataupun juga melalui online. Dan ini semua kami lakukan dari rumah kami masing-masing untuk Anda. Sebelum adanya pandemi virus corona, Halo, nama saya Valdia Baraputri. Saya reporter dari Voice of America Indonesian Service dalam situasi normal. Saya bekerja di kantor. Saya juga meliput berita-berita dan memberikan siaran langsung dari luar kota Washington DC. Namun dengan situasi seperti sekarang ini tentunya bepergian seperti itu tidak memungkinkan. Jadi saya bekerja dari rumah. Saya fokus produksi berita-berita yang bisa saya produksi dari rumah. Kemudian saya juga memberikan siaran-siaran langsung untuk affiliates. Kemudian saya juga membawakan acara mingguan dunia kita. Di saat bekerja dari rumah seperti ini, saya jadi lebih dekat dengan teman-teman serumah saya. Bond atau hubungan yang terbentuk saat krisis seperti ini terasa spesial. Halo, saya Rafki, saya wartawan digital VOA Indonesia. Jadi saya itu memproduksi video, infografis, serta artikel untuk akun sosial media kami mulai dari Instagram, Facebook, YouTube, sampai Twitter juga. Orang kan selalu punya anggapan VOA di Amerika kelihatan jelas itu di luar negeri, jadi menarik untuk dilihat. Sementara sekarang
saya hanya bisa menggunakan sudut-sudut apartemen ini sebagai lokasi syuting. Jadi yang bisa dilakukan adalah membuat sudut-sudut itu jadi lebih menarik. Misalnya saya pernah bikin soal virus corona di Amerika penyebarannya. Waktu ada kebijakan kerja di rumah ini, saya waktu itu lagi tidak ada di Washington DC. Alat-alat yang saya punya itu adalah alat memang saya punya aja. Untuk syuting biasanya kan kita butuh tripod. Saya harus mengakali tripod itu karena syuting juga cuma pakai handphone. Sekarang saya coba tempel handphone itu misalnya di dinding seperti ini, biar dia nggak gerak-gerak. Habis itu udah ngobrol di depan handphone. Sebelum adanya pandemi virus corona, saya bekerja dari rumah 1 hari dalam seminggu. Tapi sejak 15 Maret 2020, saya bekerja 100% dari rumah. Nah, sebagai seorang broadcaster, salah satu tugas utama saya adalah membawakan headline news. Biasanya dibawakan dari studio, di kantor, disiarkan langsung lewat satelit. Namun sekarang deliverynya berbeda. Sebagai seorang working mom, tantangan bekerja dari rumah adalah saya tetap harus bisa bekerja, deliver assignment on time, tapi juga harus tetap memperhatikan kebutuhan anak-anak. Jadi saya biasanya sama suami yang juga bekerja dari rumah, kita berbagi strategi dan berbagi tugas nih. Nah, saya tinggal di Maryland, di sini ada stay at home order, jadi ya kami lebih banyak menghabiskan waktu di rumah aja. Kalau di waktu luang kita suka nonton film, kita suka main musik. Well, we just spend time more as family. Meski sudah ada perintah untuk tinggal di rumah, itulah cara yang kami lakukan untuk tetap bisa menyiarkan informasi kepada Anda. Jangan lupa untuk selalu menjaga budaya hidup bersih, tetap tinggal di rumah, stay safe, dan saling jaga diri. Dari Washington DC, Tarsir Ziman, dan tim VOA. Nah gitu loh pemirsa She Magazine, seperti yang kita lakukan juga nih sebenarnya. Iya. Kita nge-host acara She Magazine dari 2 kota yang berbeda. Yang satu di Silver Spring, saya ada di Washington di sini. Tapi Iya. nggak apa-apa kan, memang kita harus melakukan ini. Betul sekali. Dan yang namanya work from home itu juga membawa tantangan tersendiri khususnya bagi kaum ibu nih yang punya anak kecil di rumah ya. Pengalaman pribadi saya itu termasuk juga nggak cuma saya, but it's good to know nggak cuma saya mengalami ini, ada banyak ibu-ibu lain juga di Amerika Serikat. Nanti kita akan dengar ceritanya hanya di She Magazine. Jadi udah selesai belum PR-nya hari ini? Udah ya. Hey pemirsa She Magazine, apa kabar? Kita kembali lagi di She Magazine. Dan ini sekolah anak saya sudah tutup selama kurang lebih 1 bulan ya. Ini juga yang dialami oleh wilayah lain. Sekolah-sekolahnya pada tutup sehingga pelajaran kemudian dilanjutkan secara online. Ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi para orang tua yang harus bekerja dari rumah tapi juga tetap harus memperhatikan kebutuhan anak-anak dan pendidikan anak mereka. Beginilah pagi di rumah keluarga Cole setelah sekolah tutup pertengahan Maret. Lord, thank you for the blessing of being able to work from home and make homeschool happen, in which you just help equip us to understand and learn new possibilities and adventures in the world. In your name, amen. Gubernur negara bagian Virginia menutup sekolah hingga akhir tahun ajaran, sehingga banyak ibu berkarir seperti Juliana harus merangkap sebagai guru. Setiap pagi, sekolah anak-anaknya mengirim tugas harian secara online dan bisa di-print. Video tutorial juga tersedia untuk studi mandiri. Make sure to set up a day with a healthy rhythm of what the school has outlined and what is going to set up our day for most success, whether the kid has a test or whether there's something they have to check into virtually. Banyak tantangan, tapi anak-anak tetap senang. I missed my classmates and my teacher, but I liked doing the activities at home and playing with my family. Mereka selalu menyempatkan main di luar. Ini juga memotivasi anak-anak menyelesaikan PR. Walau mempraktekkan social distancing, Caleb diperbolehkan bertemu satu temannya. Because I'm not going to school, I'm meeting with this one friend that's on my block. So I play Nerf guns with him for about an hour. And we also can play basketball and foosball. Hi,
Hi, Shonabeth. Di sela membantu anak-anak, Juliana terhubung online dengan para koleganya yang semua bekerja di rumah. I literally have to write down, okay, office time, cooking time, leisure time, because if not, it's all leisure time. You get to decide to invest in this time to grow yourself, grow your connections, and grow your dreams, because you truly have been given a gift that you can work from the exact place that you are. Menurut Biro Statistik Tenaga Kerja AS, hanya 29% warga bisa bekerja dari rumah, termasuk 1 dari 20 pekerja bidang layanan dan lebih dari 50% pekerja sektor informasi. Pandemi virus corona memberi tantangan ekstra bagi banyak perusahaan, pekerja dan keluarga untuk mengadopsi konsep bekerja di luar kantor dalam waktu secepatnya. Dari Virginia, VOA. Ini presentasinya ya. Tentang apa? Gimnastik. Oh, your favorite sport. Oh, ternyata anak saya lagi bikin presentasi tentang olahraga favoritnya nih. Ya beginilah ya, sebagai working mom harus merangkap sebagai seorang guru juga nih, karena sekolah ditutup. Nah pemirsa, ini adalah tantangan yang dihadapi oleh banyak siswa di seluruh Amerika. Dan kami termasuk beruntung karena punya device sendiri, punya sambungan internet sendiri. Tapi banyak juga ternyata murid-murid yang kesulitan menjalani pelajaran secara online karena terkendala perangkat maupun sambungan wifi. Lalu apa yang dilakukan oleh pihak sekolah di wilayah mereka masing-masing? Tim VOA punya liputannya yang berikut ini. Kegiatan belajar di kota Clinton, negara bagian Mississippi, beralih dari kelas fisik ke kelas virtual. Guna memfasilitasi belajar daring ini, Dinas Pendidikan setempat membagikan iPad bagi siswa yang membutuhkan. We sometimes take it for granted because I, for one, grew up with it, but there are several out there who haven't had this. So when you get the parents who for the first time get to use an iPad, again, it lets the students, their own children, teach them something, which then draws them in relationally. Para orang tua pun senang mendapat bantuan ini. For two of my girls, it's really important because that's what they do, the homework and stuff, and classes, all the classes, and an iPad. Selain itu, banyak keluarga hanya memiliki satu komputer, dan itu pun mungkin digunakan orang tua yang bekerja di rumah. Have internet and we're ready to get going. We appreciate the school providing this opportunity so they don't miss out on anything and keep them active and busy. Sebelum dibagikan, pihak sekolah lebih dulu membersihkan tablet yang ditujukan bagi kegiatan belajar murid dari rumah. Tapi seperti juga di Indonesia, banyak siswa sekolah di Amerika Serikat tidak memiliki akses ke internet. Bila pun diberi bantuan laptop atau tablet, mereka tidak bisa melakukan proses belajar daring. Lalu apa solusinya? Sejumlah negara bagian menemukan sejumlah solusi, diantaranya negara bagian South Carolina. Bis sekolah yang sedianya digarasikan selama penutupan kelas fisik, dialihfungsikan menjadi penghala alias router untuk sambungan Wi-Fi. It provides an opportunity for our students who are working in a virtual e-learning environment who do not have internet access in their homes to be able to access the internet. Diperkirakan sekitar 50% siswa di Fairfield County, South Carolina, tak memiliki akses ke internet di rumah. Some people can't afford it. And that's good. They, have the Wi-Fi buses coming around. Pihak berwenang di South Carolina menyiagakan sekitar 3.000 bis sekolah untuk berfungsi menjadi router internet. I'm worried about them being out of school so long. This is first year in high school. And some of the kids that graduating, they want to graduate. And that's kind of sad. They can't, they probably ain't going to be able to do that. Banyak negara bagian termasuk Virginia dan Arizona telah menutup kegiatan fisik sekolah hingga akhir tahun ajaran. Yang berarti bila pun wisuda berlangsung, wisuda akan berlangsung virtual. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA. Yes, I'm done with my homework, Mama. Okay, good job, Lana. You have one more thing to do, yaitu tutup segmennya. We'll be right back. Halo, saya Ariadna Budianto, produser televisi Voice of America VOA di Washington.
Selama era pandemi ini, saya sebagai ibu dari 2 anak selalu berusaha untuk menjaga kesehatan, termasuk diantaranya dengan menjaga kebersihan saat berbelanja. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Karena melindungi anggota keluarga bisa dilakukan dengan selalu menjaga kebersihan. Oh, halo pemirsa She Magazine. Welcome back to the She Magazine, sharing and empowering dari dapur saya di apartemen saya di Washington DC. Kegiatan saya ternyata bertambah pemirsa selama masa pandemik dan COVID-19 ini. Karena memang kita harus stay di rumah, kerja di rumah, tapi saya juga harus masak di rumah. Tapi nggak apa-apa, mungkin saya bisa belajar resep-resep baru untuk memasak. Tapi ngomongin soal stay di rumah, apa sih kegiatan diaspora dari Indonesia yang ada di Amerika? Contohnya dia adalah, saya akan kasih tahu nih ya, seorang pengusaha-usaha kecil yaitu pembuat tas tangan, Ati Dwailebi. Dia ada di Petaluma, California. Ati menggunakan waktunya justru sekarang untuk menjahit masker-masker kain yang disumbangkan kepada rumah sakit setempat di California. Ada juga kegiatan dari sekelompok warga Pasundan yang tergabung dalam Rumpun Wargi Pasundan di Rockville, Maryland, yang menggunakan waktu mereka dan keahlian memasak mereka untuk menggalang dana bagi para korban COVID-19 ini. Kita lihat liputannya. Pandemi Corona tak pelak lagi berdampak kepada para pengusaha kecil, seperti Ati Dwailebi, diaspora Indonesia pemilik bisnis Banana Cottage di Petaluma, California. Bisnis clutch atau tas tangan yang diproduksinya mengalami penurunan. Ati pun menyiasatinya dengan membuat produk lain seperti masker. Ternyata order yang diterimanya cukup banyak. Ati lantas memutuskan untuk menyumbangkan masker buatan Banana Cottage ini ke rumah sakit, yaitu St. Joseph Health Petaluma Valley di California dan Olin General Hospital di New York. Saya nggak bisa menarget apa-apa karena ini juga bahannya saya harus belinya harus online. Pokoknya yang penting saya bikin tiap hari sampai bahannya habis gitu aja. Saya jual sebagian, saya donate sebagian, saya kasih ke teman sebagian gitu. Jadi saya nggak akan menghitung gitu, atau saya nggak akan mentarget, saya nggak akan menjanjikan apapun, but you know, I do my best. Tak hanya Ati yang berupaya mengubah kondisi saat pandemi Corona dengan berbagi. Lely Rustianti adalah diaspora Indonesia di Rockville, Maryland, pemilik bisnis catering Lely's Kitchen. Setiap hari Sabtu, ia membuka rumahnya berjualan aneka makanan dan jajanan pasar. Namun sejak adanya larangan berkumpul lebih dari 10 orang, ia hanya dapat melayani pesanan antar. Karena ada beberapa yang memang strictly nggak mau keluar, mereka mau lauk untuk 1 minggu. Tak hanya melayani pesanan, Lely juga menyisihkan 10% dari hasil penjualannya untuk pandemi Corona di Indonesia sebagai bagian dari pengumpulan dana yang dilakukan Rumpun Wargi Pasundan. Organisasi nirlaba yang berdiri tahun 2002 ini memiliki anggota aktif sekitar 300, tak hanya di area Washington DC, tapi juga dari berbagai negara bagian lain. Mereka mengajak diaspora Indonesia yang memiliki keahlian memasak untuk menjual makanan dan menyisihkan sedikit keuntungan untuk disumbangkan. Yusi Ahmad, bendahara Rumpun Wargi Pasundan yang juga ikut mengantarkan pesanan makanan buatan ibunya, menekankan beberapa hal yang harus dipatuhi mereka yang ikut menyumbang masakannya. Makanan harus halal. Itu yang utama. Bersih juga, delivery-nya juga mungkin kita harus tetap mempraktekkan social distancing ya. Jadi ya mungkin disimpan di luar atau kita nelfon makanan sudah di luar, atau dan sistem pembayaran juga sekarang udah gampang ya, bisa langsung transfer ke rekening masing-masing. Dari hasil penjualan minggu pertama terkumpul $1.500 atau sekitar 25 juta rupiah yang akan disalurkan untuk membeli alat pelindung diri bagi pekerja medis di Jawa Barat. Dari Petaluma, California, dan Rockville, Maryland, Naras Pramaswari, Nia Iman Santoso, VOA.
Oke, masaknya break dulu sebentar ya. Pemirsa, saya pengen kasih tahu kalau misalnya di sini saya kekurangan bahan-bahan makanan seperti misalnya kekurangan, misalnya lupa telur gitu, saya harus beli, saya nggak harus keluar dari rumah saya karena apalagi lagi masa-masa kita harus tinggal di rumah seperti ini. Nah, ada beberapa pilihan. Mungkin di Indonesia ada pilihannya dengan ojek online. Kalau di sini pilihannya di Amerika ada contohnya kita menggunakan app yang namanya Instacart ataupun juga ShopRunner ataupun juga Amazon Fresh. Ada beberapa pilihan. Dan seperti apa sih prosesnya untuk membeli makanan atau ke supermarket melalui app-app seperti ini? Kita lihat liputannya. Pemandangan seperti ini semakin sering terlihat di banyak supermarket di Amerika Serikat. Antrian panjang dan masing-masing pelanggan menjaga jarak sekitar 2 meter sesuai anjuran kalangan medis sebagai langkah pembatasan sosial atau social distancing. I did not expect to walk up here 15 minutes before the store opened around the corner from my house and find a line wrapped around the store. I guess that's frustrating. Antrian dan juga kosongnya rak-rak supermarket yang diserbu pelanggan membuat banyak warga beralih ke jasa pembelian dari supermarket, termasuk Instacart, layanan yang bermitra dengan banyak jaringan supermarket di Amerika. So Instacart has definitely become 100% of our grocery use now because it's available and I can. It's reducing, our exposure and our exposing other people because I have small kids and so I'm sure we're, during factories. Pembeli dari Instacart datang ke supermarket dan memenuhi pesanan pelanggan lalu mengirimnya ke rumah pembeli. And so the more that people can stay away from places like grocery stores, then the more we can all do our part to help slow the spread of coronavirus and keep everybody else healthy. Selain Instacart, ada pula Amazon Fresh dari raksasa retail daring Amazon dan juga Fresh Direct. People want to have that fresh broccoli and those fresh Brussels sprouts that we deliver, and they want to prepare them themselves as opposed to just opening up a can or dumping a frozen bag out. Begitu tingginya pembelanjaan daring pada umumnya, Amazon membuka lowongan bagi sekitar 100.000 pekerja, pengepakan, dan pengiriman barang. Lonjakan order juga terjadi untuk jasa pemesanan makanan dari restoran. Di beberapa kota telah ada perintah untuk tetap tinggal di rumah. Restoran biasanya dibiarkan buka, tapi hanya untuk melayani pemesanan untuk dibawa pulang. Dan inilah yang membuat lonjakan order di layanan seperti Grubhub, Chow Now, Seamless, dan juga Caviar. Semua sebagai upaya memfasilitasi social distancing, pembatasan sosial. Going to the grocery store is a perfect opportunity to interact with lots of other people, particularly if the grocery store is crowded, so that can be a problem. Daripada pelanggan datang sendiri ke restoran atau supermarket, lebih aman ia tinggal di rumah saja menunggu pesanan. Weighing a restaurant or the grocery store versus home delivery, probably the home delivery would be less risk. I would guess. There are no studies on that, but I would guess there'd be less risk to that. Supermarket termasuk usaha esensial yang dibolehkan buka saat karantina wilayah. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA. Gitu loh cara di Amerika, pemirsa, berbelanja melalui supermarket, nggak harus lagi datang ke supermarket. Mungkin di Indonesia kayak saya bilang tadi ada ojek online, tapi kalau di sini kita pakai app, agak berbeda. Mudah-mudahan saya bisa melanjutkan masak saya nanti malam ini, pemirsa. Ya, wah, sepertinya menunya menggiurkan sekali, makan enak Ian malam ini. Oke, baiklah kalau gitu. Terima kasih sekali pemirsa She Magazine udah nonton kami 30 menit hari ini di edisi Sharing and Empowering Social Distance. Semoga kita semua tetap sehat, tetap produktif meskipun di rumah aja. Saya Vina Muptadi dari kota Silver Spring di negara bagian Maryland. Dan saya Ian Umar dari apartemen saya di Washington DC. Tetap semangat, kita ketemu lagi di She Magazine episode berikutnya. Dan sampai jumpa. Bye.